Selamat siang Bu. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Widayuni selaku ahli gizi yang akan mendampingi dan membantu Ibu untuk mengatur pola makan Ibu sama perawatan di sini. Iya, Baik, benar dengan Ibu Nova? Iya, betul. Iya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah benar Ibu datang ke sini dalam kondisi yang baik atau ada kendala atau ada gejala? Ya, alhamdulillah baik Ibu, tapi masih sedikit pusing dan lemas saja. Oh iya, baik. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Saya di sini ingin menyampaikan tujuan saya di sini membantu mengatur pola makan Ibu agar kondisi jantung Ibu membaik begitu. Dan tekanan darah terkontrol serta kebutuhan gizi Ibu terpenuhi dengan baik begitu. Oh ya, sebelum kita lanjut saya ingin mereview kembali tentang pengukuran antropometri sebelumnya. Ibu kan pernah pengukuran antropometri sebelumnya ya. Jadi saya review kembali dengan Ibu Nova. Berat badan 68 kg, tinggi badan 162 cm dan menghasilkan IMT sebesar 26,1 kg. Itu masih dikatakan overweight ya Ibu. Jadi dari berat badan dan tinggi badan segitu masih dikatakan overweight. Jadi atau berat badan Ibu sedikit berlebih kalau misalnya Ibu tidak memahami overweight ya. Jadi kita bisa mempengaruhi kerja jantung Ibu, sehingga kita perlu mengatur pola makan dengan baik ya Bu. Iya Bu. Nah, mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui tentang penyakit Ibu yang sekarang? Belum terlalu paham sih Bu sebenarnya. Ya, jadi di sini saya ada media leaflet. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit Ibu. Baik. Jadi penyakit Ibu itu namanya miokarditis, di mana miokarditis atau infark miokard itu adalah serangan jantung, kondisi ketika aliran darah itu ke otot jantung berkurang atau terhenti sehingga jantung itu kekurangan oksigen begitu. Nah, penyebabnya apa saja? Di sini tertera penyebabnya itu penyakit arteri koroner atau penyumbatan pembuluh darah jantung. Terus yang selanjutnya ada penumpukan lemak di pembuluh darah. Lalu penyempitan mendadak arteri koroner tanpa plak besar itu bisa mengakibatkan iskemia, ya Bu. Iya. Lalu ada sumbatan total atau sebagian aliran darah begitu. Nah, tanda-tanda atau gejalanya itu apa saja Bu? Seperti nyeri dada, sesak nafas, mual atau muntah, pusing, lalu ada keringat dingin, lalu nyeri menjalar ke lengan leher atau punggungnya begitu. Jadi apakah Ibu sudah paham sedikit tentang penyakit Ibu? Sudah. Baik. Lalu selanjutnya saya ingin mengetahui pola makan Ibu selama ini. Jadi berdasarkan hasil recall makan diketahui bahwa asupan energi Ibu masih kurang ya. Jadi itu sekitar 60% asupan harian Ibu. Lalu protein, lemak dan karbonnya juga masih kurang. Tadi 60% itu juga mencakup itu. Jadi terus Ibu belum mendapatkan edukasi terkait diet sebelumnya. Apakah betul? Ya, Seperti yang tadi saya jelaskan kan, tadi saya tanya apakah Ibu mengetahui tentang penyakit Ibu? Ya kan belum, jadi saya jelaskan sedikit seperti itu. Lalu menurut Ibu apa yang menyebabkan nafsu makan Ibu itu jadi berkurang? Itu sih kadang tidak nafsu makan aja begitu, jadi kayak malas makan gitu Bu. Oh begitu, itu wajar ya Bu dengan kondisi Ibu saat ini. Tetapi tetap perlu kita memperbaiki agar tubuh Ibu itu cepat pulih dengan penyakit kondisi Ibu yang sekarang gitu. Nah, untuk membantu kondisi Ibu, kita akan menggunakan diet DES atau dengan diet dengan prinsip rendah natrium atau rendah garam, lalu protein cukup, lemak terkontrol, dan gizinya seimbang. Nah, Ibu ini disarankan mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi, kentang, atau oat yang sehat ya Ibu ya, dengan porsi makan yang cukup begitu. Nah, mengkonsumsi protein seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, beserta tempe. Lalu selanjutnya ada memperbanyak sayur dan buah segar. Apakah Ibu sering mengkonsumsi sayur dan buah?
Saya suka Mbak, kalau ikan dan buah itu suka. Oh begitu. Lalu mengurangi garam juga. Nah itu takarannya 1 sendok teh per hari, begitu Ibu. Lalu menghindari makanan tinggi natrium seperti makanan instan, kalengan, atau makanan olahan. Jadi mie instan, terus makanan-makanan junk food, ya itu bisa dihindari dulu ya Bu. Baik. Jadi contoh makanan yang dianjurkan itu seperti nasi yang ada pada food picture ini ya Ibu. Ini namanya food picture, dimana ada bentuk-bentuk porsi. Jadi porsinya nasinya tuh kayak segini, ini untuk porsi sehariannya segini sekali makan. Lalu ikannya juga seporsi seperti ini, begitu. Apakah bisa difahami? Iya, sudah bisa. Nah, baik. Dari makanan yang saya jelaskan tadi, biar memudahkan variasi makan Ibu biar tidak bosan ya, Ibu bisa mengganti nasi itu dengan kentang yang tadi saya bisa sarankan tadi. Kentangnya dengan porsi juga porsi cukup begitu. Lalu ikan bisa diganti dengan ayam tanpa kulit atau tahu dan tempe dengan pengolahan yang benar begitu. Jadi Ibu itu tidak bosan, bisa tetap mengonsumsi makanan yang bergizi. Oh iya. Apakah Ibu bersedia untuk mencobanya? Iya, saya akan mencobanya. Baik. Lalu nanti kita akan melakukan monitoring dan evaluasi setiap pertemuan ya Bu, yaitu membantu asupan makannya Ibu, lalu membantu melihat berat badan, dan tadi kan saya katakan IMT-nya itu cukup overweight atau bisa dikatakan berat badan berlebih gitu. Nanti kita bisa memantau, lalu memantau tekanan darah dan kondisi klinisnya Ibu. Lalu memantau hasil laboratorium juga, jadi seperti troponin dan kreatinnya Ibu yang hasil labnya sudah ada di sini. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah Ibu bisa menjelaskan kembali apa yang sudah saya sampaikan? Iya, jadi nanti itu makannya yang rendah garam, terus makannya yang teratur, terus makanan protein dan juga asupannya nanti kan kurang, jadi nanti asupannya diseimbangkan lagi, dan juga makannya itu sayur dan juga buah juga, seperti itu. Ya baik, betul sekali Ibu. Jadi betul dengan Ibu Nova yang dikatakan tadi, mengurangi makan makanan yang tinggi natrium, lalu mengurangi goreng-gorengan juga ya yang tinggi lemak, terus menjaga berat badan agar tidak berlebih ya gitu. Sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Oh tidak, sudah cukup. Baik, mengingat waktu konselingnya sudah selesai, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk Ibu sudah datang ke sini. Saya berharap Ibu dapat mulai menerapkan pola makan yang sudah kita bahas secara beruntun tadi ya Ibu, dan konsisten ya agar kondisi jantung Ibu itu semakin membaik gitu. Tekanan darah terkontrol dan kesehatan Ibu kembali optimal. Amin. Tetap semangat ya Ibu dalam menjalani pola makan hidup sehat. Nanti kita lanjutkan evaluasi pada pertemuan berikutnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Saya permisi ya. Iya.